Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Agama Islam kelas 6 dengan anggota saya sendiri Anissa Rahmanur Syawal dari Sains Aktuaria dengan NRP 063072. Saya Arya Fauzan Diandra Rusli, NRP 011400400044. Dila Wulancayani, NRP 013007 dari Departemen Biologi. Saya Paul Pinukraheni dari Sains Aktuaria, NRP 06319400000008. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Di sini kami membagi menjadi 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada konsep iptek dan sin dalam Islam, yang kedua ada integrasi iman, iptek, dan amal, yang ketiga ada tanggapan ilmuwan dalam menghadapi tantangan modernitas, dan yang terakhir ada studi kasus. Telah kita ketahui, pada saat ini Indonesia telah memasuki era revolusi 4.0, di mana pada era ini menekankan pada Internet of Things atau IoT, dan juga menekankan pada kecerdasan buatan yang mempermudah proses produksi untuk memproduksi secara lebih efektif dan lebih efisien. Maka tidak bisa kita pungkiri bahwasannya hampir secara global manusia telah berubah dari kehidupan tradisional menuju ke kehidupan yang lebih modern. Lalu, apa yang dimaksud dengan modernisasi itu? Secara etimologis, modernisasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu modo yang artinya akhir-akhir ini, dan ernus yang artinya pada periode saat ini, dan ditambah dengan isasi yang artinya proses. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modernisasi itu berarti perubahan dari kehidupan tradisional menuju ke kehidupan yang modern. Secara sosial, modernitas dapat diartikan sebagai transformasi atau perubahan dari kehidupan masyarakat yang kurang maju menuju masyarakat yang lebih maju atau modern dalam berbagai aspek dengan tujuan untuk menggapai kehidupan yang lebih makmur dan lebih sejahtera. Agama Islam merupakan agama yang dibangun atas dasar wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra, yang berarti bacalah. Secara filosofis, kata Iqra tersebut dapat mengartikan bahwasannya agama Islam merupakan agama yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk membawa manusia kepada manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Agama Islam adalah agama yang berpendidikan, yang berarti bahwa agama Islam itu membawa manusia dari manusia yang kehidupan kebodohan menuju manusia yang memiliki kehidupan yang lebih terdidik, dari manusia yang memiliki kemerosotan moral menjadi manusia yang berakhlak mulia, segala keburukan berubah menjadi kebaikan, dan hanya dengan ilmu pengetahuanlah manusia dapat selamat dari dunia dan akhirat. Oke, baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai konsep iptek dan seni akan dibahas oleh rekan saya. Sudut pandang filsafat, ilmu pengetahuan dengan ilmu sangat berbeda maknanya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Sementara ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, disistematisasi, diinterpretasi, dan diorganisir, sehingga menghasilkan kebenaran objektif. Sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Pandangan Islam tentang seni adalah seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan adalah salah satu sifat yang dilekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya pun retak-retak." Quran Surah Kaf ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Inilah prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terbetik sifat sombong sebesar debu." Ada seseorang yang bertanya, "Bagaimana dengan seseorang yang senang berpakaian bagus dan bersandal bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, sedangkan sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan yang kedua mengenai peran agama Islam dalam perkembangan iptek.
Peran agama Islam dalam perkembangan iptek dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua itu menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Akan menjelaskan mengenai integrasi iman, iptek, dan amal. Sebelum membahas mengenai keutuhan atau keterkaitan antara iman, iptek, dan amal, kita harus mengetahui ketiga unsur tersebut. Yang pertama yaitu iman. Iman artinya percaya. Yang secara istilah kita tahu bahwa iman dibenarkan melalui hati, lalu kita ucapkan melalui lisan, dan kita amalkan melalui perbuatan. Lalu yang kedua yaitu iptek. Iptek adalah perkembangan dari ilmu pengetahuan. Yang sudah bisa kita lihat, perkembangan iptek saat ini sudah sangat maju, bermunculan teknologi-teknologi yang sangat canggih dan mampu menyelesaikan masalah manusia. Lalu yang ketiga yaitu amal. Amal merupakan perbuatan manusia yang dibedakan menjadi dua, yaitu amal lahiriah dan amal batiniah. Amal lahiriah merupakan amal yang dikerjakan oleh anggota badan, seperti zikir, sholat. Lalu amal batiniah adalah amal perbuatan yang dilakukan oleh hati, seperti beriman, bertawakal, bersabar. Dari ketiga unsur tersebut terdapat keterkaitan seperti iman dengan ilmu, iman dengan amal, ataupun ilmu dengan amal. Yang pertama yaitu iman dengan ilmu. Ketika seseorang memiliki ilmu tapi tidak memiliki unsur iman di dalamnya, maka atas penerapan ilmunya tidak ada kontrol. Yang kedua yaitu iman dengan amal. Iman seseorang itu akan ditunjukkan dengan amal-amal perbuatannya. Perbuatannya itu akan mencerminkan seberapa kuat atau seberapa iman seseorang. Lalu yang ketiga yaitu ilmu dengan amal. Ketika seorang ingin berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, maka ia harus mengetahui ilmu yang ada di dalam dirinya. Lalu begitu juga sebaliknya, ketika ilmu itu tidak diterapkan melalui perbuatan, maka sama saja ilmu itu tidak diketahui oleh orang-orang, sehingga kebermanfaatannya atau manfaat untuk orang-orang itu menjadi berkurang. Dari ketiga unsur tersebut terdapat keterkaitan yang kuat. Dalam pandangan Islam, keutuhan antara iman, iptek, dan amal dapat diilustrasikan atau dapat dipahami melalui sebuah pohon yang kuat. Iman dianalogikan sebagai akar sebuah pohon yang menopang ajaran Islam dengan kuat. Lalu ilmu diibaratkan sebagai batang pohon yang mengeluarkan dahan sebagai cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal dianalogikan sebagai buah dari pohon tersebut. Sehingga ketiga unsur tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu kita harus mengusahakan ketiga unsur tersebut itu memiliki porsi yang pas, selaras, dan seimbang agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Itu dia penjelasan mengenai integrasi iman, iptek, dan amal. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang orientasi pemikiran ilmuwan muslim mengenai modernitas. Dalam sebuah literatur menyebutkan bahwa ada 4 pemikiran atau 4 ideologis ilmuwan muslim mengenai modernitas ini. Yang pertama yaitu ilmuwan muslim yang berpikiran tradisionalis konservatif, menentang kebaratan menerapkan tradisi. Jika dilihat dari dua kata penyusunnya, yaitu yang pertama tradisional sendiri artinya melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Terus kemudian yang kedua konservatif, artinya ilmu yang mendukung nilai-nilai tradisional. Di sini maksudnya adalah orang-orang yang berpikiran seperti itu. Orang-orang ini melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka menjadikan sesuatu yang dilakukan orang-orang terdahulu itu sebagai acuannya. Jadi bisa dibilang orang-orang yang berpikiran seperti ini atau ilmuwan yang berpikiran seperti ini tuh ilmuwan yang tidak fleksibel, kurang bisa menerima perkembangan zaman yang ada. Itu. Kemudian yang kedua adalah ilmuwan yang berpikir
yang berpikiran radikal Puritan, keberatan untuk membaratkan agama Islam. Maksudnya adalah mereka berpikiran menafsirkan Islam ini sebagai sumber asli. Mereka berpikiran syariah itu memang fleksibel, memang bisa berkembang, tapi dalam perkembangannya mereka ingin melakukan itu menurut cara Islam yang murni. Nah, orang-orang yang berpikiran seperti ini tuh sangat terkenal dengan slogannya, yaitu memberantas bid'ah, memberantas tahayul, kesyirikan, dan hurafat. Awalnya gerakan ini tuh emang ingin untuk memurnikan pemahaman, memurnikan ibadah, namun lama-kelamaan pemahaman ini tuh tidak sesuai atau melebihi batas karena pemahaman mereka kurang sesuai dengan pemahaman para ilmuwan yang ada, sehingga lama-kelamaan pemahaman mereka ini condong ke arah radikal. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran tentang reformis modernis. Pemikiran yang seperti ini tuh pemikiran yang memiliki kecenderungan untuk mengambil pemikiran modern. Mereka berpikir bahwa Islam ini tuh cocok, fleksibel untuk segala zaman. Nah, mereka ingin menjadikan agama Islam ini itu sebagai landasan mereka dalam menghadapi modernitas atau perkembangan zaman yang terus ada, seperti itu. Nah, pemikiran yang terakhir atau yang keempat yaitu kelompok ilmuwan yang berpikiran tentang sekuler liberal, membatasi segala persoalan agama untuk mencapai reformasi. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang seperti ini itu dipengaruhi oleh pemahaman nasionalisme. Pemahaman nasionalisme mereka tuh sangat tinggi sehingga mereka mengarah pada logika. Mereka menggunakan logika itu sebagai acuan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Lanjut ke studi kasus. Namun bagaimanakah dengan fenomena saat ini yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari nyanyian-nyanyian cinta ataupun gambar-gambar seronok yang diklaim sebagai seni oleh sebagian orang semakin marak menjadi konsumsi orang-orang bahkan anak-anak. Nah, menurut saya fenomena ini sebaiknya dikoreksi kembali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam Al-Quran disebutkan, di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman ayat 6. Maka jikalau kata-kata dalam nyanyian itu merupakan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat dan bahkan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka haram nyanyian tersebut sama seperti nyanyian-nyanyian yang membuat manusia terlena dan menghayalkan hal-hal yang tidak pantas. Sekian dari saya. Terima kasih. Lalu studi kasus yang saya angkat yaitu ada seorang muslim yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang akademik dengan latar belakang pendidikan tamat sampai S3 di luar negeri. Meskipun dia termasuk orang yang berilmu tetapi imannya justru berkurang. Hal ini disebabkan karena ketertarikan menuntut ilmu membuat lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan tidak bermanfaat bagi orang-orang. Menurut saya atas studi kasus tersebut kita tidak bisa untuk menjalankan hanya satu aspek tersebut atau yang dalam studi kasus ini yaitu aspek ilmu saja, karena akan ada akibatnya seperti yang terlihat dalam studi kasus tersebut. Ketika dia hanya berbobot atau menjalankan ilmu saja, maka dia tidak bisa mengontrol ilmu yang telah dia peroleh, dan bahkan jika dia tidak mengamalkan melalui perbuatan, maka tidak akan menimbulkan manfaat bagi banyak orang, hanya untuk dirinya sendiri. Lalu solusi dari studi kasus tersebut adalah kita harus mempertebal iman kita terhadap Allah SWT dan selalu yakin akan ilmu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, itu ilmu Allah SWT.
Dengan meningkatkan iman kepada Allah, kita akan selalu ingat bahwa ilmu ini milik Allah SWT, dan akan menumbuhkan rasa bahwa kita tidak bisa menyimpan ilmu ini sendiri, maka kita akan amalkan melalui perbuatan agar dapat berguna bagi masyarakat dan orang banyak. Dan diharapkan kita menjaga kesatuan dari ketiga unsur tersebut, yaitu iman, iptek, dan amal, agar kita tidak seperti studi kasus seperti yang saya sebutkan tadi. Sekian, terima kasih. Untuk studi kasus selanjutnya, yaitu di era modernisasi ini terjadi perubahan sikap. Umat muslim mulai meninggalkan sikap yang semestinya dimiliki, yaitu tolong-menolong, cinta damai, dan benci terhadap perpecahan. Namun, dengan adanya perkembangan zaman ini justru menjadikan mereka memiliki sikap individualistik dan mudah terbawa emosi yang mampu membuat perpecahan. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Nah, solusi dari kelompok kami adalah untuk menghadapi hal tersebut, kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, baik yang wajib dan juga yang sunnah, dan meninggalkan segala larangannya. Nah, untuk meningkatkan keimanan itu, kita bisa mendengarkan kajian, untuk atau membaca-baca buku seperti itu. Kita juga harus menanamkan kepada diri kita sendiri bahwa kita manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita manusia itu membutuhkan pertolongan dari sama orang juga. Terima kasih. Baiklah, lanjut kepada studi kasus yang keempat, yaitu ada sebagian umat Islam di Indonesia yang beranggapan bahwa ilmu pengetahuan hanyalah ilmu duniawi saja, sehingga untuk mempelajarinya tidak sepenting mempelajari ilmu-ilmu akhirat. Hal ini menimbulkan perdebatan antara muslim di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan kita mengenai studi kasus tersebut? Seperti yang telah kita ketahui dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang dalamnya itu terkandung bahwasannya setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya ilmu yang wajib kita pelajari itu bukan hanya ilmu akhirat, melainkan juga ilmu dunia. Mengapa? Karena sejatinya semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum mempelajari ilmu agama itu menjadi fardu ain, sedangkan hukum untuk mempelajari ilmu pengetahuan sosial itu merupakan fardu kifayah. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya menuntut ilmu itu baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia itu wajib bagi setiap muslim, karena itu merupakan ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Namun kembali lagi kepada niatnya dalam mempelajari ilmu tersebut. Apabila niat kita adalah untuk kemaslahatan umat, maka insya Allah ilmu yang kita pelajari akan menjadi pemberat di akhirat kelak. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu di zaman modern dengan peralatan serba canggih seperti sekarang ini, kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek serta seni sangat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan manusia. Dalam sudut pandang filsafat, ilmu pengetahuan dengan ilmu sangatlah berbeda maknanya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Sementara ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, disistemasi, diinterpretasi, dan diorganisir sehingga menghasilkan kebenaran yang bersifat objektif, sudah diuji kebenarannya dapat diuji ulang secara ilmiah. Istilah teknologi merupakan produk dari ilmu pengetahuan. Nah, kata integrasi berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh, dimaknai sebagai kesatuan yang utuh dan bulat. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Ilmu dan amal harus diupayakan dalam format yang tepat sehingga berjalan seimbang dan selaras serta dapat mengantar kita meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga integrasi antara iman, ilmu, dan amal dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Nah, jika kita teliti lebih cermat, sikap yang dimunculkan untuk menghadapi modernisasi ini di kalangan umat Islam Indonesia, terdapat 4 orientasi pemikiran ideologis yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada, yaitu yang pertama ada tradisionalis konservatif, radikal puritan,
reformis modernis, dan sekuler liberal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.